para masyayikh, Pak Kiai Abdul Syukur, afwan kalau salah sebut ya. Pak Kiai Ali Mansur. Beliau Fauzi Mansur, sama-sama dekat-dekat ya. Dan juga orang tua kita Mbah Marijo Wahid, Mbah Wahid aja ya. Masih Wahid. Beliau ini saksi sejarah bahwa Ahlus Sunnah Nahdiyin memerangi PKI. Tapi orang nggak mau baca sejarah, nggak mau tanya ke beliau, malah NU dituduh PKI. Saya sudah rihlah ke beberapa negeri di negeri kita ini, negara kita. Beberapa kiai-kiai aswaja dituduh PKI. Itu lucu. Yang nuduh bocah-bocah baru seumuran saya lah. Mohon izin Mbah Marijo Wahid, mohon izin berbicara. Masya Allah. Para kiai, para masyayikh, para bunyai, saya tentu tidak layak mengajar panjenengan semua ya. Paling-paling hanya uzakkirukum wa uzakkiruni nafsi ya. Saling mengingatkan diri saya dan antum semua. Sebagai muallim itu ruh, bukan hanya ruhul ma'had, tapi ruhul Islam. Ruh spiritnya agama ini, ruhuddin. Kalimat ini kita ambil dari kalam Imam Salafus Saleh. Karena Imam Salaf ini sering dibajak nih, ya. Korban pembajakan itu. Ya, salaf ya. Al-Imam Al-Hafiz Al-Mujtahid Ibnul Mubarak, beliau yang mengatakan al-isnad minad din ya. Bersanad itu bagian dari agama. Kalau terjemahan guru-guru kita lama, separuh agama, bukan lagi sebagian. Min di situ bukan litab'id bagi beliau, tapi artinya sebahagian, benar-benar separuh. Ini teks ditemukan dalam muqaddimah Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Bersanad. Ternyata orang-orang yang sekarang mengaku mengikuti salaf mengira bersanad itu kalau menyebutkan HR Muslim, HR Bukhari. Nah itu bukan bersanad, itu namanya takhrij. Takhrij itu menyebutkan sumber. Kalau sanad, al-isnad itu berarti berguru. Jadi al-isnad itu artinya berguru. Berguru itu bagian dari agama. Maka syekh muallim itu amaliyah mereka, wazifah mereka, tugas mereka itu separuhnya agama. Yang membuat ekstrim siapa? Guru. Yang membuat hati lembut siapa? Guru. Yang menyebabkan kita kenal Allah, guru. Orang salah fatwa, guru juga. Semuanya guru. Maka jika salah berguru, salah beragama. Inilah fenomena orang-orang hijrah hari ini. Dan mesti para kiai menjawab itu. Selama ini mohon maaf, kita sibuk hanya di dalam pesantren. Kadang tetangga 1 meter kita lupa ya. Nah, ini tantangan hebat. Kita terlalu tertutup, eksklusif. Dan tidak jarang, mohon maaf, kiai konflik sama tetangga. Kan lucu. Tetangga benci kita gak apa-apa, kita gak boleh benci dia. Tetangga ganggu kita gak apa-apa, kita gak boleh ganggu dia. Kita buat baik sama dia. Kan para kiai yang paling tahu hadisnya ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ikram itu bahasa Arab, itu membalas keburukan dengan kebaikan, itu disebut karam. Makanya wali itu disebut sahibul karamah, karena dia nggak punya jasa apa-apa kepada Allah. Allah yang berjasa kepada dia, tapi Allah masih beri lagi al-madad, anugerah. Disebutlah anugerah itu karamah. Maka karamah itu kalau bahasa ma'rifatnya itu kemurahan Allah. Allah itu pemurah. Nggak bisa ditawar. Bukan karena wiridnya banyak lalu didapat karamah, enggak. Karena Allah pemurah kok.
Itulah inti ajaran kitab Al-Hikam. Kalau nggak ada kiai mu'allim, maka selama-lamanya orang sholat cuma karena pengen ada hajat, sholawat karena pengen ada hajat. Selama-lamanya kan begitu. Karena berkah kiai lah al-isnad minad din, berguru bagian dari agama. Dulu saya yang sholatnya karena ingin ada hajat, sekarang kebalik. Oh bukan, sholat bukan karena ada hajat, sholawat bukan karena ada hajat, tapi untuk apa? Karena Allah layak disembah. Aqimis salata li dzikri, Allah layak diingat. Bukan karena kita ingin rezeki banyak terus zikir nyebut ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Emang kalau nggak butuh rezeki terus nggak baca ya Razzaq, nggak muji Allah gitu. Karena ada guru-guru masyayikh, mursyid-mursyid, murabbi ruh. Inilah yang membuat ruh kita kemudian menjadi dewasa. Jadi benarlah kata Imam Ibnu Mubarak, al-isnad minad din, bersanad, berguru, bermursyid itu bagian dari agama. Jika ingin faham bab fikih, carilah ahli fikih. Jika ingin kuat dalam ilmu bahasa, cari sibawah zaman ini. Jika ingin faham ilmu akidah, carilah asy'ari zaman ini. Jika ingin faham ilmu qalbu, mendewasakan ruh yang tadinya beramal karena pamrih, sekarang beramal karena ketulusan, carilah mursyid, murabbi ruh. Bukan uskun. Dia dukun aslinya. Kita nggak menyerang dukun kok. Saya tahu dukun itu ada yang hebat, karena dukun itu dalam bahasa kita itu tidak semuanya negatif, sepakat nggak? Ya, dukun itu kadang positif. Cuma ada yang dia uskun. Uskun itu ciri-cirinya wiridnya ditakar, bermahar, dan tujuannya tertentu. Bolehkah begitu? Boleh, tapi lil awam, untuk orang awam. Untuk sekelas kiai udah nggak pantas. Kenapa zikir kita nggak membuat makrifat naik? Karena kita masih terhijab oleh hajat, maqasid yang tidak pas. Fawaid kita jadikan maqasid. Kan beda maqasid. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Orang awam maqasidnya al-maddah, materi. Tapi kalau khawas ghairul maddi, yang bukan materi, ketenangan jiwa, kedamaian hati, sakinah. Kalau khawasul khawas bukan lagi itu, dia mencari sumber tenang itu siapa. Itu perbedaan mereka. Inilah pembukaan Al-Hikam yang disyarah kemudian oleh para masyayikh. Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'ala wujudiz zalal. Oleh karena itu, jika kita sudah kenal sosok Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kan semua kita sudah sering dengar Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah jadi hebat, orang masyayikh, mujtahid, tapi beliau masih butuh seorang mursyid dalam bab qalbu. Jadi saya nggak mau lagi tuh dengar ada kiai ngomong gini, udah benerin aja syariat ente, nggak usah belajar hakikat. Nggak begitu ngomong ke murid. Benerin syariatmu, nanti kamu akan ketemu hakikatnya, itu baru bener. Nggak usah dilarang orang belajar hakikat, karena kesempurnaan syariat hanya dengan hakikat. Dulu Nabi 13 tahun di Mekah ngapain? Ngajarin hakikat beliau 13 tahun, makanya nggak wajib sholat kan 13 tahun. Turun dari Arash, diwajibkan sholat 5 waktu. Apakah Nabi sholat? Enggak. Makanya muncul kaidah dalam usul fikih bahwa kadang-kadang al-amr itu tidak mesti fauri, bisa jadi tarakhi, boleh diundur. Ada yang tadarruji seperti pengharaman khamar, itu kan beda lagi tuh. Kaidah-kaidah usuliyah. Dan tentu para masyayikh, para kiai lebih faham lah daripada saya. Apalagi yang basic-basicnya belajar asbah wa nazair, qawaid fiqhiyah, fawaid, ya, karya Syekh Yasin Al-Fadani, lebih faham lah insyaallah. Apa yang Nabi buat 13 tahun itu? 13 tahun yang diajarkan
hakikat ma'rifat. Makanya ayat-ayat Makki itu isinya tauhid, 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 tauhid. Hari kiamat, hari akhir. Kenapa apa hubungannya hari akhir dengan ma'rifat? Apa hubungannya hari akhir dan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, bencana-bencana di zaman terdahulu dengan bab tauhid? Orang itu kadang kayak kita ini, kalau nggak dikasih simulasi atau nggak dibayangkan sesuatu yang lain untuk memperkuat, itu nggak tahu rahasia kenapa harus begini. Maka Nabi cerita hari akhir zaman, neraka misalnya. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ini itu hadisnya. Nabi ngomong begini, itu cerita neraka dulu, cerita surga dulu. Dan hadis Imam Bukhari itu lebih jelas. Innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan terhadap neraka menyentuh orang yang qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi. Yang membaca la ilaha illallah dengan dua teknik nafsiyah dan teknik qalbiyah. Min qalbihi aw, kalau bagi ahli hadis aw di situ li syak, karena syak, tapi bagi ahli ma'rifat aw di situ anugerah. Allah membolehkan orang membaca la ilaha illallah baru tahapan awam nafsiyah. Nafsiyah itu baca la ilaha illallah biar sakti. Tapi yang agak lumayan tinggi baca la ilaha illallah itqun minan nar. Tadi saya ditunjukkan oleh di waktu di pesantrennya Ustaz Khairul ya, Khairul Azhar. Mana Ustaz? Tadi ditunjukin solawat dan wirid-wirid Syekh Zahruddin ya. Zahruddin Utsman. Itu ada namanya zikir ataqah. Di bagian belakangnya ada dua doa. Membaca 70.000 zikir la ilaha illallah, lalu berdoa, ya Allah jadikan ini itqun minan nar, fidaan minan nar, menjadi pembebas dari neraka. Itu teks adanya di mana? Adanya kalau di kitab akidah, ada di kitab Imam Ad-Dusuqi ketika mensyarah Ummul Barahid bagian ujung. Kemudian ada di kitab apa lagi? Di kitab-kitab thariqah. Karena mengamalkan ini tanpa thariqah beban 70.000 loh. Bayanginnya gimana? 10.000 gitu. Ya. Kalau yang nggak mau zikir, cari alasan. Zikir kok ngitung-ngitung. Ya. Bilang aja nggak sanggup ya. Ya. Bilang nggak sanggup, ngaku sih nggak apa-apa ya. Kan boleh 100 ya, boleh 7, boleh 21. Angka-angka ini ditemukan mereka ketika mereka mujahadah. Baik. Para masyayikh, para kiai, munyai semua, al-isnad minad din, bersanad itu ternyata tidak cukup satu fan ilmu. Pantas nggak ahli fikih ngomentarin ahli tasawuf? Sebenarnya nggak pantas, cuma boleh. Boleh. Dan dimaklumi kalau dia salah paham. Itu perkataan Imam Zarruq dalam kitab Qawaidut Tasawuf. Jadi kalau ada ahli fikih salah paham terhadap ahli tasawuf wajar. Tapi tidak wajar kalau ahli tasawuf mengingkari ahli fikih. Kenapa? Ahli tasawuf ngerti, dia nggak sampai ke hakikat kecuali pakai syariat. Nggak mungkin. Mustahil usul ilal haqiqah biduni syariah. Mustahil. Jadi kalau ada yang ngomong tadi, udah benerin aja syariat ente, nggak usah belajar hakikat. Nah, kita maklumi, cuma gergetan. Ya. Nah, al-isnad minad din, bersanad, berguru, bolehlah saya katakan keberadaan masyayikh pesantren ini minad din, bagian dari agama. Maka siapapun yang berjuang bersama mereka, di dalam mereka, menjaga mereka, dia telah menjaga agama. Ya. Yahfazuddin, menjaga agama. Barakallahu fikum ya. Gak usah panjang-panjang. Oke, ya, segitu aja. Segitu aja. Jadi saya uqaddikum lakum at-tahiyyah wa syukur ya. Terima kasih sudah menjaga umat. Terima kasih sudah membina umat ya. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita semua ya. Tapi itu aja tadi pesannya. Imam Ghazali selevel itu masih bermursyid.
Jadi ya, kalau belum bermursyid, carilah mursyid. Ya, carilah mursyid, carilah syekh. Karena kiai mungkin kalau nggak punya mursyid, dia bingung sholatnya kok nggak bisa khusyuk, padahal dia kiai. Lah kiai nggak khusyuk, norak. Ya, berhenti aja jadi kiai. Di hadapan Allah nggak dipandang. Innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah pandang qalb. Disitulah Imam Ali Al-Khawas diuji. Belajar ke banyak kiai di Kairo, di Mesir. Ternyata ujungnya berguru kepada yang bukan ahli kitab. Namanya Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas. Dan apa yang paling aneh dari Ali Al-Khawas, dia mengatakan, saya langsung ngambil dari Rasulullah. Itu gawat tuh kiai. Saya langsung belajar dari Nabi Khidir tuh. Ngeri kalimat-kalimat begini. Dan itu semuanya ditulis vulgar di dalam kitab. Jadi kalau ada kiai yang mengingkari bab ini, bagi saya ya kebangetan. Cuma mau gimana lagi? Ya, pemberian Allah memang lain-lain. Ya, al-minan mukhtalifah. Anugerah Allah berlain. Ya. Sekelas Sya'rani, boleh disebut Ghazali di zamannya, tunduk kepada seorang mursyid. Mursyidnya tidak ahli baca kitab, ummi. Apa kata mursyidnya? Ini nggak bakal dilakukan oleh mursyid sekarang. Ini sebagai penutup. Sya'rani, namanya Abdul Wahab Sya'rani. Hijabmu adalah karya-karyamu, mu'allafatmu. Terus gimana? Dua aja. Ahriqha au tasaddaq biha. Bakar atau jual, lu sedekahkan. Karena satu buku itu bisa berupa onta dapat. Satu buku, dulu tuh buku itu ditulis, nggak ada percetakan zaman itu. Maka dia cek kitabnya, mana yang dulu dia nulis kitab karena narsis, karena merasa benar, karena nulisnya dengan nafsu, mana yang dia tulis dengan kebeningan qalbu. Dia bagi dua, yang bagus dia pertahankan, yang ini dia bakar, dan ada yang dia kemudian yang bagus-bagus tadi dia sedekahkan. Yang dia pertahankan tadi dia bagi-bagi, disedekahkan. Sedangkan yang tadi dia tulis dengan nafsu, dia bakar. Di saat dia membakar karya-karya yang narsis, yang sombong itu, di saat itulah Allah membakar hijab dalam hatinya. Itulah kepatuhan murid. Walaupun dia adalah syekh masyhur di Al-Azhar, tapi masih bermursyid. Mursyidnya seorang yang mastur, baru dikenal setelah beliau wafat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Tazkirah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.